Halo Loite, also heute. Hari ini aku pengen bikin video pertama aku yang nantinya bakal aku jadiin tema Dairy Skin atau bahasa Indonesianya cerita kulit aku. Kenapa? Karena jadi aku tuh udah jerawat sekitar 5 tahun dari 2020. Jadi awal mulanya aku jerawat sendiri itu pas setelah kuliah ya, pas kuliah. Jadi dulu tuh dari kecil SMP SMA tuh kulit aku bersih banget. Nah cuman waktu itu aku tuh sempet ada menstruasi 30 hari berturut-turut yang akhirnya mengharuskan aku transfusi darah, terus juga terapi hormonal. Pas dicek sih nggak ada masalah serius, cuman tadi untuk mengontrol si hormonnya itu dan pendarahannya biar berhenti, aku sempat konsumsi beberapa obat-obatan hormonal. Dan menstruasi berkepanjangan itu sempat 2 kali kejadian. Jadi pertama itu kalau nggak salah di 2014 atau 2015 gitu, lupa. Terus habis itu kejadian lagi di 2018, terus transfusi lagi. Jadi terapi hormonal lagi gitu. Dan akhirnya so far sih sekarang haid aku udah normal ya. Udah berjalan normal. Cuman kulit aku tuh jadi sensitif banget. Jadi sensitif, terus juga dulu aku kayaknya kalau makanan nggak ada terlalu pantangan ini itu gitu. Sekarang kayak produk olahan susu, terus apalagi nih aku baca-catatan, terus kayak tepung-tepungan, telur, terus makanan pedas, makanan berlemak gitu kan, sama kacang, beberapa kacang tertentu, menurut itu tuh cepet banget men-trigger jerawat buat tumbuh lagi. Padahal aku makan dikit tapi kayak langsung entah wajah aku jadi kayak setelah makan tuh aku langsung ngerasa jadi gampang berminyak. Kadang malamnya juga langsung tumbuh jerawat gitu kecil. Dan aku rasa aku pengen bikin diary soal ini, bikin perjalanan soal ini, karena aku pengen banget sembuh. Pasti loh, aku udah ke beberapa dokter kulit juga, udah gonta-ganti sampai sekitar 4 dokter kulit di Indonesia. Tapi ya gitu, ke dokter kulit sembuh, terus abis itu udah lama nggak lanjut, udah nggak laser, udah nggak pakai obat-obatan salep apa segala macam, ya dia kambuh lagi. Entah triggernya itu di makanan atau di cuaca juga. Menurutku kadang kalau aku lagi kondisinya cuaca terlalu panas juga itu bikin mukaku jadi gampang banget ngerasa gak nyaman, gak enak, berminyak gitu. Itu juga ngaruh. Tapi ya ini aku terus cari tahu gitu. Jadi sekarang ini posisinya aku lagi di Jerman. Dan aku sekarang lagi coba konsultasi lagi, tapi bukan ke dokter kulit. Aku pengen cari tahu terkait bener gak sih aku ada alergi makanan tertentu ini gitu. Karena ya ini kan aku dari dulu belum pernah cek alergi apa segala macem. Cuman aku tuh ngerasa setiap aku habis makan itu jerawat aku malamnya tumbuh. Tapi aku pernah puasa gak makan makanan yang tadi aku sebutin, muka aku tuh membaik gitu. Cuman kadang gak bisa dihindari gitu, makanan-makanan tuh pasti ada gitu. Jadi makanya aku lagi mencoba buat memastikan lagi terkait sensitivitas terhadap makanan tersebut. Karena capek juga gak sih jerawatan udah 5 tahun gitu kan, sembuh, udah cantik nih, udah mulus, habis itu kayak gini lagi. Padahal aku juga udah jaga-jaga banget makanan, terus aku juga udah banyak olahraga. Kalau orang-orang terdekat aku pasti tahu kalau misalkan aku bukan tipe orang yang suka beli makanan manis juga kayak boba apa segala macam, es krim. Itu tuh aku juga kalau makan pun bisa dihitung per bulan, bisa dihitung jari gitu berapa kali aku makan. Mie pun enggak. Makanya aku jadi harapannya bikin diary ini ya buat dokumentasi aku sendiri, biar aku melihat kayak perjuangan aku yang terus berlanjut buat mencari solusi buat kulitku ini.
karena jerawatannya nggak cuma di muka tapi di punggung juga, dan itu nggak nyaman banget kalau tiba-tiba aku misalkan waktu itu pengen banget makan telur scramble egg, habis itu aku makan terus enak di mulut, tapi pas udah malamnya temu jerawat, terus mukaku jadi kayak berminyak gitu, itu gak nyaman banget sih. So jadi ini episode pertama, nggak ada yang spesial, ya cuma mau ngasih tau ini dulu aja, nanti kita akan update lagi berikutnya. Oh oke, sebentar, sama hari ini tuh tadi aku udah mulai ke dokter lagi kan di Jerman. Aku pertama tuh ke Hausarzt dulu. Jadi kalau di Jerman itu kita tuh punya kayak Hausarzt, aku nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa. Tapi jadi kayak pertama ke dokter yang udah, kan kita pakai asuransi. Jadi di asuransi itu kan pasti kayak di Indo BPJS ada kayak misalkan vaskes pertamanya mana nih. Nah aku tuh udah ke vaskes pertamaku dulu tuh. Terus aku di situ kasih tahu aku tuh di riwayat aku di Indo kayak gini. Aku jelasin semuanya dari awal, kalau aku pernah ada masalah menstruasi, aku pernah terapi hormonal, apa segala macam aku jelasin. Terus aku sampai bikin kertas kayak gini tadi ke mereka karena aku takut berlibet kalau ngomong kan, terus juga mereka baca, terus disimak sama dokternya. Terus jadi aku tadi udah tes darah, nih tadi apa diambil sampel darahnya, katanya buat dicek lab dulu. Tapi hasilnya itu aku harus tunggu sampai Senin depan. Terus juga nanti baru diomongin lagi apakah akan dirujuk ke dokter. Tadi sih kita ada ngobrol kayak akan dirujuk untuk ke dokter dermatologi buat alergi tes, atau mungkin tes hormon, atau mungkin apa gitu. Jadi masih nunggu nanti. Cuman so far aku senang karena responnya positif, maksudnya dokternya ramah gitu, dan akhirnya ya semoga ada jalan keluarnya lah ya. Aku pengen banget kulitnya sehat, minimal sehat aja gak sih? Pasti kita senang kalau kulit kita tuh sehat, karena pasti para acne fighter juga tahu kalau jerawat 1-2 itu juga cenut-cenutnya tuh gak nyaman. Bukan cuma soal penampilan, tapi tadi rasanya itu gak nyaman. Karena kalau soal penampilan, mungkin karena udah 5 tahun yang dulu aku tuh ngerasa gak pede, jerawat sedikit maunya mungkin ditutupin pakai makeup, kalau bisa ditutupin pakai masker apa gimana. Cuman kalau sekarang tuh aku udah mulai ngerasa pede, jadi kayak aku dengan muka seperti ini jalan-jalan pun no makeup atau gimana ya juga bodo amat, aku udah pede aja gitu, ini aku. Cuman ya tadi rasa cenut-cenutnya, atau mungkin tiba-tiba jerawatnya pecah dan akhirnya mengotori hijab, atau mungkin berdarah. Karena aku pernah ada momen ini sumpah kocak banget. Jadi aku waktu itu di kereta dulu waktu di Indo, aku ketiduran, aku posisinya duduk dekat jendela, tapi tidur aku tuh memang kayak gini gitu kan, kayak ngadep ke kacanya gitu. Terus mungkin aku nggak sadar karena aku tidurnya pules banget, terus kepentok lah mungkin kepala, apa kayak ada jerawat di jidat gitu, mungkin sedikit kepentok ke kaca kepalaku waktu itu, dan jerawatnya itu pecah kan. Aku tuh nggak nyadar, aku tidur pules aja gitu. Jadi tahu-tahu darah udah ngalir nih sampai gini. Pas aku bangun, orang di depan aku tuh ngeliatin. Terus aku juga ngerasa kayak mukaku kayak gak enak nih, kayak ada lengket-lengket gitu. Aku langsung ngaca dong pakai kaca HP. Dan ternyata bener, jerawat aku yang di deket sini tuh, yang di dahi pecah, itu lumayan gede waktu itu jerawatnya. Terus darahnya udah sampai sini kayak orang habis kepentok pentok parah gitu. Soalnya itu bener-bener darahnya seret kayak satu jalur gini. Terus kayak aku sampai ya Allah, aku langsung lari ke kamar mandi dan kayak ngeliat di kaca kayak gimana gitu. Kayak terus habis itu langsung cenut-cenut, pasti kan kalau udah bangun jadi ngerasa kan, rasa sakitnya jadi berasa gitu, jadi kayak risih kan kayak gitu. Jadi pengen banget kita tuh punya, para acne fighters pasti nggak tahu banget pengen punya kulit yang sehat. Apalagi aku juga selama ini udah jaga makan banget, olahraga udah, jaga makan udah, pola tidur pun juga udah. Aku sampai sekarang tuh jadi lebih peka banget terhadap badan aku. Kalau ada makanan
yang masuk salah. Misalkan aku coba makan es krim 1 scoop aja, es krim yang pabrikan gitu, aku langsung bisa ngerasain badan aku tuh nggak merasa happy dengan itu gitu. Sampai udah bisa sensitif itu aku dengan makanan, ketimbang aku makan buah atau apa, rasanya tuh langsung berasa segernya nggak cuma di mulut tapi di badan. Terus kayak misalkan aku tuh makan gorengan, kayak ada yang gorengan-gorengan gitu, terus enak di mulut, tapi saat itu juga badan aku pas udah sampai ke sini dan sampai ke badan dalam hitungan beberapa menit, aku langsung bisa ngerasain, ih kayaknya langsung badanku langsung gak enak nih gitu, bawaannya langsung kayak jerawat mau numbuh lagi atau apa. Bayangin aku udah sampai sensitif itu badannya. Maksudnya aku udah bisa peka gitu terhadap makanan yang baik dan enggak. Tubuh aku udah bisa lebih mendengarkan tubuh aku sendiri. Cuman tadi jerawatnya itu tetap muncul dan itu bikin aku juga jadi bisa dibilang stres ya, stres, tapi aku berusaha untuk tenang juga gitu. Karena aku udah lama juga sih, jadi kayak udah bisa mengelola emosiku kan, udah 5 tahun menjalani ini. Tapi ya tadi, aku pengen sembuh gitu. So, di episode pertama ini openingnya, dan kita akan lanjut di episode berikutnya nanti setelah aku udah dapet info lanjutan dari dokter dan kayak gimana, terus nanti kelanjutan gimana, aku akan share kalian, terus juga mungkin nanti terupdate terus terkait skin aku. Pokoknya video ini dibuat ya untuk diri aku sendiri, aku pengen melihat progres aku, bukan untuk menyenangkan, menyalahkan atau apapun, enggak gitu. So, see you later, bye, thanks for watching.